Tapi di lain pihak, Mahapatih Gajah Mada sangat berjasa bagi Majapahit. Istirahat dulu lah di sini. Wah, lumayan nih jalannya. Nah, kita sekarang di Madakaripura. Sebelumnya sudah pernah ke sini belum ya? Belum pernah, baru pertama kali ini. Oh, belum pernah ya. Ini kita saat ini berada di Desa Lumbang di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ini kita masih di Jawa Timur. Nah, Madakaripura, tempat yang cukup terkenal ya. Nah, kalau ini kira-kira patung siapa aja? Kalau menurut di buku sih, ini bentuknya patung Patih Gajah Mada. Ya, sepertinya seperti itu. Karena di sini sih adalah lokasi yang dulunya konon itu adalah tempat bersemedinya atau semacam tempat istilahnya tetirahnya Patih Gajah Mada. Nah, kalau menurut Yuja, kira-kira seperti inikah patungnya? Sepertinya ya sih kalau saya lihat di buku. Tapi iya. emang kenyataannya gini apa enggak? Jadi gini, ceritanya wajah Patih Gajah Mada yang banyak kita lihat di berbagai buku ataupun di ya apalah informasi-informasi itu sebetulnya adalah rekaan dari Muhammad Yamin. Jadi buatan. Ya, jadi Mr. Muhammad Yamin ini kan angkatan Pujangga Baru, ya. Itu orang yang pertama kali istilahnya membuat buku tentang Mahapatih Gajah Mada. Kita lanjutin aja ya. Siap. Kita ke air terjun di sana. Ada air terjun? Iya, di sana ada air terjun. Kita lihat pemandangannya cukup bagus. Mari kita ke sana. Ya. Tempatnya indah banget, kita bisa mampir sebentar. Oh iya, ceritakan. Kayaknya seperti itu, anginnya sepoi-sepoi dan sejuk ini di sini ya. Bawahnya tenang. Ya, di sini tenang, pemandangannya indah. Ya. Kalau boleh ceritakan ini sebenarnya tempat ini dari mana sih asalnya, sungainya ini dari mana dulunya? Kita sekarang ini berada di lereng Gunungan Bromo. Jadi kalau ini kita perhatikan bahwa sebetulnya pasti hulunya di sekitar Bromo. Jadi sini daerah tangkapan air yang cukup rendah. Dan ini pasti menuju ke arah muara, muaranya di laut. Dan Probolinggo, Pasuruan pasti ke Laut Utara seperti itu ya. Ya. Jadi ini ujungnya di Laut Utara. Laut Utara kalau Pasuruan dan Probolinggo ini. Ya. Tempatnya tenang sekali ya. Enak sekali nih, Cak. Ini kalau kita stres bisa apa main-main ke sini ini kayaknya jadi lebih kayak tempat yang untuk refreshing seperti itu ya, buat mencari inspirasi juga ya. Dan saya kira wajar Patih Gajah Mada mempunyai tempat di sini ya, karena pasti dalam situasi politik Majapahit sebagai sebuah negara yang besar, kalau nggak ada tempat bagaimana dia harus merenung dan bagaimana dia harus mencari inspirasi menghadapi berbagai konflik atau mungkin sesuatu yang harus dia kerjakan. Kalau tempatnya nggak nyaman, pasti nggak muncul ide lah ya. Susah. Iya, seperti kamu lah. Kalau misalnya lagi ya stuck itu pasti cari tempat-tempat refreshing ya saya pikir. Tapi caranya agak beda mungkin ya dengan anak-anak sekarang ya. Patih Gajah Mada mungkin melakukan proses meditasi, kemudian dia melakukan proses seperti ya istilahnya bagaimana cara mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa supaya inspirasinya itu dia dapatkan begitu Pak. Gimana? Udah cukup kita di sini? Ya, kita lanjutkan lagi ya. Yuk.
kita sudah nyampe ini dah di air terjun yang paling besar. Ya, jadi ini adalah air terjun yang paling besar di antara 9 air terjun yang ada di Madakaripura ini, Kak. Nah, asik kan? Iya, keren sih tempatnya. Tapi dari tadi air terjun kayaknya sini yang paling kayak hawanya itu paling nyaman, paling tenang sih. Ya, ini paling besar, Kak. Coba lah. Ini air terjun nomor 2 tertinggi di Indonesia. Oh, Nah, yang nomor 1 itu di sekitar daerah Padang sana, 250 meter tingginya. Kalau ini sekitar 200 meter. Ya. dan view-nya dari atas juga bagus ya. Iyalah, jadi tebing. Jadi dulu apa namanya ya, ada semacam patahan yang sungai gitu toh, anjlok karena sebuah gempa, akhirnya jadi air terjun. Oh, jadi awal mulanya air terjun itu dari patahan gempa gitu. Betul, ya. Nah ini kamu lihat nggak? Di balik dari apa namanya air terjun itu, Iya. kayaknya ada apa aja? Baliknya itu. Pas saya nggak bisa ngelihat jadi. Kelihatan. Nggak gaib-gaiban ya itu ya. Lihat aja. Itu ada guanya ya. Oh ya, gua yang cekung itu ya. Iya betul, ini ada Iya, iya. guanya. Nah, disinilah dulu itu Patih Gajah Mada sering melakukan proses pertapaan. Oh, jadi Ya. tempatnya pertapa di sini. Betul. Nah, areal sinilah yang sebetulnya menjadi pusat utama dari semacam kegiatan supranatural maupun spiritual dari Patih Gajah Mada. Oh. Ya. Nah, pastilah pada tahun-tahun 1300-an, kamu tahu sendirilah, jalan yang kita lewati tadi bukan jalan Iya. yang enak begitu, pasti hutan lebat lah ya. Datang sini langsung Iya. basah kuyup. Betul, ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan secara metafisik, energinya masih ada. Jadi kalau kita lihat dulunya, kalau kita apa ya, zoom ke masa lalu ya, kita lihat di situ memang energi dari Mahapatih Gajah Mada masih kelihatan. Oh. Memang seperti seorang yang lagi bertapa dan biasanya dia tidak pakai semacam rangkepan baju dan jadi apa namanya, dia lepas Polos. semuanya bajunya, hanya pakai semacam celana aja. Oh iya. Dia melakukan seperti proses meditasi. Oh. Nah, ini kelihatan energinya masih kelihatan di sana. Berarti tempat ini sangat bersejarah ya. Sangat bersejarah tempatnya. Nah, tentunya saya melihat di sini selain Narutama itu ada satu lagi penjaga. Tadi ketika saya coba untuk apa ya, mengontaknya begitu, namanya adalah Banjen Suro. Banjen Suro. Banjen Suro. Banjen. Iya, Banjen Suro. Suro. Jadi Banjen Suro ini adalah memang pengawalnya Patih Gajah Mada. Oh. Ya, memang dia bukan seperti Narutama yang dari Belajar anak raja, gitu. ya cerdas dan sebagainya. Tapi Banjen Suro itu adalah semacam tokoh yang sakti, ya semacam loyal kepada Patih Gajah Mada dan terpercaya seperti itu. Maka kemana-mana Banjen Suro ini diajak. Jadi pengawalnya. Ya, betul. Nah, Terus apa? Kayak katanya ada kayak hubungan Gajah Mada sama Kota Kediri gitu. wah, ada. Nanti kita akan ke sana. Oh, siap. Kita lihat ya. Jadi Oke. beberapa jadi gini ya. Mahapatih Gajah Mada ini sangat terkenal, bahkan beliaunya ini berstatus pahlawan nasional. Tetapi antara kelahiran dan kematian beliau ini sangat misterius sampai sekarang. Banyak versi. Iya. Jadi kelihatan ada beberapa tempat ya yang menjadi sejarah kelahirannya ya, yang mengklaim kelahiran. Yang setahu saya itu satu di Bali dan 3 tempat di Jawa. Memang Jawa semuanya di Jawa Timur ya. Satu di Bali itu disampaikan bahwa Patih Gajah Mada itu memancar dari buah kelapa yang itu merupakan semacam apa, mendapatkan kekuatan dari Narayana. Narayana itu Wisnu. Oh. Ya, Narayana itu menurut Babat Bali. Iya. Ya. Kalau di Jawa Timur ada 3 tempat kelahiran. Satu namanya Desa Mada di sekitar lereng Semeru. Itu ada semacam mitos juga yang dari Bali, di mana sebetulnya dia adalah ini apa namanya, putra dari seorang
semacam pangeran atau gimana itu di Bali sana. Nah, dia lahir di sekitaran Gunung Semeru. Ada yang menurut Muhammad Yamin. Oh, yang bikin buku pertama tentang Gajah Mada itu lahir di sekitar Gunung Kawi. Ya, Gunung Kawi, wilayah Gunung Kawi itu. Nah, walaupun Muhammad Yamin tidak menyebutkan tepatnya ya. Nah, ada juga yang menyebutkan dia lahir di daerah Desa Modo. Desa Modo itu di sekitar Lamongan. Desa Modo. Modo, ya. Dan sekarang pemerintahan Lamongan itu ini membangun sebagai destinasi wisata juga. Desa Modo. Nah, ini tadi ketiga ya. Baru saja saya pun mendengarkan ada informasi yang keempat itu adalah kelahiran Gajah Mada ada di sekitar daerah Pandaan. Pandaan itu mana? Pandaan ini Pasuruan. Nah, seputaran mana itu daerah Terawas dan sebagainya. Ada beberapa yang disebut sebagai semacam bukti arkeologinya itu ada. Tapi ya itu semuanya misteri. Sama misterinya dengan kematian beliau. Jadi tidak jelas, tapi dalam hanya satu kitab Negara Kertagama yang menyebutkan kematian beliau adalah pada tahun 1364 pada saat habis Raja Hamengkubuwono itu adalah pergi dari istilahnya baru saja datang dari kerajaan Sunda. Yang seperti itu. Iya. Ya, jadi dan masih banyak lagi. Termasuk kamu yang tadi tanyakan apa ada hubungannya di Kediri. Iya. Salah satu ceritanya ada di Kediri, Kak. Nah, maka nanti kita akan coba untuk lihat ke sana. Ya, di sana. Nah, kita explore dulu, Pak. Jadi pada saat kondisi tertentu Patih Gajah Mada itu melakukan proses ritual di sini. Artinya pada saat beliaunya adalah seorang yang ahli ya dalam bidang perpolitikan, ketatanegaraan maupun dalam bidang militer. Pasti masalahnya banyak lah. Negara sebesar Majapahit, ya itu luar biasa. Dia menguasai wilayah hampir Asia Tenggara. Iya. Bahkan Indonesia sekarang nggak sampai segitu wilayahnya. Ini kan pasti wilayahnya banyak musuhnya, banyak problem. Nah, tempat inilah untuk tertirah. Ya, tertirah itu istilahnya seperti istirahat lah, tapi menenangkan diri. Istirahat. Tapi istirahat untuk memulihkan kondisi spiritual dan mencari semacam ya sesuatu yang mungkin bisa lebih menjadi problem solving dari berbagai inspirasi lah. Iya, inspirasi. Nah, itu yang terjadi dan ternyata sampai sekarang ininya semacam kekuatannya atau powernya masih bisa kita lihat ya. Iya. Nah, kalau kita lihat ternyata kalau gua ini sebetulnya ada seekor naga yang menjaganya. Keluar dari tadi yang Gajah Mada tadi. Jadi di luar guanya itu? Ya, di luar dia sekarang posisinya agak ke sini tapi masih di balik air terjun. Dia mendekat ke sini melihat kita sebetulnya. Itu semacam naga tapi naga Jawa yang memang biasanya. Gitu. Nah, ini hal-hal yang menarik ya. Iya. Cukup bagus ya. Dan aku baru tahu loh, kayak di sini ada tempat kayak gini, kerennya. Iya. Dan suasana cukup nyaman. Iya, nyaman. Oke, kita turun dulu ya. Siap. Dingin. Ya. Nah, kita tadi udah barusan dari gua di mana tempat bertapanya Mahapatih Gajah Mada ya. Iya. Nah, terus ini kita berada di bawahnya posisinya sekarang. Sekarang di bawahnya ya, tempat pertapaan tadi. Gua tadi ya. Nah, kalau boleh tahu tempat ini tuh dulunya buat apa ya malah? Jadi gini, dalam sejarah itu disebutkan bahwa Mahapatih Gajah Mada muda itu belajar ilmu kanuragan, ilmu politik, ilmu pemerintahan itu kepada yang namanya Eka Jaladri. Jadi Eka Jaladri ini
adalah berasal dari seorang senopati yang ada di kerajaan Singosari. Jadi dia di era sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi tahun sih wajar informasi ini. Artinya Singosari itu kan berdirinya setelah kejatuhan Kediri tahun 1222. Nah, habis itu Singosari berdiri. Namun sayang sekali kerajaan ini nggak terlalu lama. Karena efek dari kutukan Empu Gandring, maka banyak rajanya itu bunuh-bunuhan gitu. Oh, yang dari kerisnya itu? Iya betul. Jadi 7 orang yang sampai dengan Prabu Kertanegara itu waktunya nggak lama itu. Itu sekitar 80 tahun nggak sampai sekitar. Ya. Nah akhirnya Kertanegara jatuh pada saat diserang oleh Jayakatwang, dan Jayakatwang jatuh pada saat diserang Raden Wijaya. Dan Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, Eka Jaladri ini akhirnya ditarik menjadi Panglima ada di Majapahit, menjadi bagian dari ring satunya Wijaya, ya seperti itu. Oh, jadi waktu muda Gajah Mada dilatih di sini, dan waktu dia dewasa dia lebih sering bertapa di tempat yang tadi. Betul. Nah, dari apa yang saya coba untuk mendeteksi keberadaan Patih Gajah Mada muda, memang saya melihat semacam beliaunya sekitar umur antara 12-13 tahun itu dilatih di wilayah ini. Tapi memang ini seperti tempat untuk geladen ya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan geladen itu latihan. Tapi perguruan Eka Jaladri namanya Eka Paksi. Eka Paksi. Itu mungkin ya seputaran sini, mungkin di atas sana ya, seperti wilayah-wilayah hutan di sana lah, di atas bagian agak arah sana dari sungai ini ya. Tapi kalau di sini seperti tempat berlatih meditasi, kemudian semacam berlatih ketangkasan dan sebagainya ada di sini. Tapi kalau istilahnya tempat pamulang atau tempat belajarnya seperti mengajar ilmu politik, ilmu militer dan lain sebagainya, kalau belajar in class lah ya, belajar di dalam kelas itu ada di sana tempatnya. Selain misalnya tempat-tempat seperti latihan latihan ketangkasan bela diri seperti itu, ada tempatnya. Itu dipimpin oleh Eka Jaladri. Nah, seperti itu ya. Dan masih bisa saya rasakan semacam keberadaannya. Jadi energinya masih tersimpan sampai sekarang. Betul, ya? Iya, jadi saya masih bisa merasakan keberadaan Mahapatih Gajah Mada, istilahnya masih muda ya. Gajah Mada masih belasan tahun seperti itu dilatih. Ya sekitar 12-13 tahun lah umurnya pada saat berada di sini. Jadi masih muda-muda gitu ya? Semuanya masih muda. Jadi para punggawa dan calon-calon senopati andalan itu dilatih di sini. Dan kalau kita lihat Gajah Mada ini merupakan bagian dari kesatria-kesatria yang sudah disiapkan, tidak menutup kemungkinan bahwa beliaunya ini termasuk keturunan orang-orang yang terkemuka di kalangan Majapahit. Cuma uniknya sampai sekarang itu belum tahu ini sejarah membuktikan sebetulnya Mahapatih Gajah Mada ini keturunan dari siapa sebetulnya. Dan nggak ada yang tahu ya. Iya, dari semacam dia masuk dunia militer di Majapahit itu sudah dalam posisi-posisi yang strategis, pasti dia bukan orang biasa seperti itu. Ya seperti sekarang lah, misalnya di era-era saat ini lah ya gitu, pasti kalau bapaknya punya kapasitas gitu, ya pasti anaknya juga bisa terangkat seperti itu. Kalau zaman sekarang privilege lah, punya privilege. Ya sama aja, zaman dulu juga ada lah seperti itu. Iya. Dari mulai muda sampai Gajah Mada dianggap mendekati akhir-akhir kehidupannya. Iya. Ya Gajah Mada memang surut surut kekuatannya atau surut wibawanya, surut eksistensinya setelah pasca perang Bubat. Jadi kayak Gajah Mada serba salah gitu ya, mau. Betul, iya. Dan akhirnya dari situlah ada konflik antara Hayam Wuruk dengan Gajah Mada. Konflik ini memang agak terselubung karena Prabu Hayam Wuruk sendiri tentu
apa ya, melihat ini sebagai sesuatu yang kesalahan. Iya. Tetapi di lain pihak Mahapatih Gajah Mada sangat berjasa bagi Majapahit. Bahkan sampai saat ini pun raja-raja Majapahit tidak ada yang setenar Mahapatih Gajah Mada, Iya. ya kan? Walaupun Hayam Wuruk maupun Prabu Brawijaya sendiri itu tidak setenar dari Mahapatih Gajah Mada. Dan itu menyebabkan akhirnya akhir dari cerita Gajah Mada ini tidak ada yang jelas. Yang tadi seperti yang saya sampaikan, Iya. hampir di semua tempat sebagaimana kelahirannya. Meninggalnya Mahapatih Gajah Mada ini terjadi berbagai versi. Iya. Salah satunya di Kediri. Ya, jadi ada tempat di Kediri, kemudian ada di Nganjuk setahu saya. Kemudian kalau yang di luar Jawa ada beberapa tempat. Satu di Buton, di Kepulauan Wanci, Kepulauan Wanci. Jadi itu bagian dari Wakatobi. Wanci, Kaledupa, Binongo, Tomia dan Binongo. Itu Wakatobi, itu Taman Nasional kalau sekarang. Nah, ada cerita di Nusa Tenggara Barat. Itu terakhir dari Gajah Mada. Bahkan di situ disebutkan Gajah Mada akhirnya meninggal di Mekah karena dia berangkat di Mekah menjadi Islam, memeluk Islam, menjadi bernama Muhammad Rum. Ya, dan itu ada prasastinya juga. Prasasti bertahun 1357. Berarti banyak sekali ya versinya. Banyak sekali versinya. Gajah Mada. Kemudian ada di Lampung, di Liwang. Itu katanya berada di sana. Jadi Patih Gajah Mada meninggal di sana. Dan itulah yang terjadi banyak versi. Sampai sekarang belum ada. Nah, nanti ada yang menarik. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya posisi informasi tentang Patih Gajah Mada yang ada di Kediri. Semoga kamu nanti bisa nemenin saya. Amin. Untuk lihat di sana ya. Iya. Jadi nanti ada lagi buat video buat di Kediri. Makanya kan kita lagi menelusuri jejak sang Mahapatih ini. Jadi jangan lupa subscribe biar bisa nonton kelanjutannya dari Gajah Mada. Boleh lah itu. Nanti kita habis dari sini Madakaripura, coba kita lihat di posisi Kediri bagaimana nanti cerita Mahapatih di sana. Karena itu juga cukup terkenal dan diyakini oleh beberapa pihak tentang keberadaan Mahapatih Gajah Mada. Karena itu sangat wajar. Akhir dari cerita beliau ini kan ada yang mengatakan bahwa beliaunya pelarian. Karena beliaunya dicari-cari sama Prabu Hayam Wuruk untuk dilakukan eksekusi lah, artinya dihukum. Bisa saja dia mau dibunuh seperti itu, bisa saja. Dan akhirnya beliaunya melarikan diri di berbagai tempat. Tetapi ada kemungkinan beliaunya itu berakhir di Kediri. Karena apa? Mahapatih Gajah Mada sebelum menjadi Mahapatih, dia pernah menjadi patih di Daha. Jadi Daha zaman Majapahit itu kayak filialnya gitu loh. Jadi cabangnya ini Majapahit, tapi dia di Kediri itu ada. Jadi termasuk semacam wilayah Majapahit yang cukup terkenal. Jadi gini, dulu sebelum menjadi Maharaja di Majapahit, itu istilahnya di PJS-kan dulu di Kediri, di Daha. Kayaknya magang gitu lah. Iya, kayak magang. Magang tapi, dulu di sana. Rata-rata jadi Kediri itu disebut Majapahit bagian selatan. Ya. Nah, kemudian Trowulan dan sebagainya itu pusatnya Majapahit. Nah, kalau bagian timur itu di Banyuwangi. Banyuwangi dan termasuk Lumajang itu disebut dengan Majapahit bagian timur. Tetapi yang paling utama itu Kediri karena calon-calon raja utama nanti setelah mereka dianggap berhasil magang di Kediri itu ditarik untuk jadi raja utama di Majapahit. Di Majapahit termasuk para patih. Ketika berada di Kediri dia statusnya patih. Tapi banyak yang yang orang-orang potensial yang akhirnya istilahnya dari sisi karirnya bagus itu ditempatkan di Kediri dulu baru ditarik ke Majapahit. Termasuk patih banyak Krewes atau Aryo Tadah yang diganti oleh Patih Gajah Mada ini. Jadi beliaunya mundurkan diri kemudian diganti Gajah Mada. Awalnya juga berkarir di Kediri dulu. Jadi ini sebelum Gajah Mada ya yang patih tadi. Aryo Krewes itu sebelum Gajah Mada atau Aryo Tadah itu sebelum Gajah Mada, sebelum Patih Gajah Mada. Tapi Aryo Krewes inilah yang membackup karir Mahapatih Gajah Mada.
Ya, karena pada waktu itu beliaunya dicalonkan untuk menjadi Mahapatih. Ya, itu seperti itu. Jadi Kediri punya posisi penting untuk Majapahit. Ya. Kota Makanya yang ada bersejarah. yang mengatakan akhirnya Gajah Mada ada yang melindungi posisinya di Kediri. Nah, itu ada kita bahas nanti kalau kita sudah di Kediri. Oke ya. Ya, jadi jangan lupa subscribe ya, biar bisa ada notifikasi kalau Ya. kita sudah upload yang versi Gajah Mada ini. Ya, baik para sedulur Sinorawedi ya. Jadi kita sudah berada di Madakaripura dan kita sudah coba untuk mengungkap apa yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menuju ke berbagai tempat tentang bagaimana kita menelusuri jejak-jejak Mahapatih Gajah Mada. Saya kira seperti itu. Terima kasih terhadap kamu, Caya. Kamu dari Solo ya? Sama-sama. Jauh-jauh menemani saya di sini ya. Baik, Sedulur Sinorawedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Wilujeng Kali Sami Solo. Ayo.